Selamat datang di tongkrongan Bung Depron. Senyum dulu Bang Depron. Oke, kita kali ini bersama dengan Bang Depron, salah satu lawyer top di Kalimantan ya Bang. Jangan top itu biasa ya, lawyer biasa. Tapi katanya Enggak top lah, biasa berdasarkan survei masyarakat, ada survei. di sini orang yang suka merendah aja orang. Jadi kali ini Bang, lu hendak membahas nih terkait yang lagi rame lah, pemilu yang terjadi di Banjarbaru, yang saat ini sedang berproses di MK dan di DKPP ya kan. Yang pengen saya tanyakan terkait proses di MK, dan melihatnya seperti apa itu? Terkait dengan proses demokrasi di Banjarbaru ya, dalam hal ini pemilu kada, memang agak menarik. Nah, kalau terkait tadi dengan MK, mungkin lebih Ulun mencoba ke Prof. Denny ya kan. Tadi agak sepintas jadi melihat dari apa yang diajukan oleh Prof. Denny. Termohon menghilangkan hak pilih, the right to vote, warga Kota Banjarbaru. Tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam pemilu kada Kota Banjarbaru menghasilkan suara tidak sah yang mencapai 78.736. Jadi hal yang mendasar di situ adalah hak warga dari Banjarbaru yang tidak terakomodir. Nah, faktanya pada pemilu yang lalu di Banjarbaru bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajaran ke bawah tidak menjalankan pemilihan dengan mekanisme kotak kosong. Nah, karena ada calon tunggal, karena dari dua calon, salah satu calon didiskualifikasi, artinya yang ditempuh oleh KPU dan jajarannya adalah menggunakan mekanisme kotak kosong. Seharusnya. Nah, seharusnya dalam hal kenyataan di lapangan bahwa Banjarbaru tidak menerapkan hal itu. Nah, contoh seharusnya surat suara itu, di lampiran surat suara itu kan paling tidak kan salah satu calon. Satu calon. Yang kedua adalah kotak kosong. Nah, tapi kenyataannya calon yang didiskualifikasi masih ada di situ. Nah, kalau kita bicara surat suara, artinya itu kan surat suara itu kan ada dua calon yang ditangkap oleh masyarakat awam di Banjarbaru ya kan. Artinya dianggap tidak ada pendiskualifikasian. Tidak ada pendiskualifikasian. Kenyataannya dari hasil pemilu kada, suara dari pasangan nomor 2 itu luar biasa ya kan, dibandingkan dengan pasangan nomor 1. Ini kan yang jadi pertanyaan dasar ya Bang, terkait sidang. Kita melihatnya ini kan sidang di MK kan. Karena di situ fakta dan segala macamnya kan dibuktikan, dilihat. Yang disampaikan oleh Prof. Denny itu kan pada dasarnya adalah penyelenggara tidak melaksanakan aturan kolom kosong sebagaimana mestinya. Dan sejumlah putusan MK yang tadi sudah kami hadirkan, maka para pemohon memiliki legal standing karena ada hak fundamental konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih, the right to vote, yang telah dilanggar oleh termohon dengan tindakannya yang tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara pemilu kada Kota Banjarbaru dengan memberlakukan aturan calon tunggal dalam pemilu kada Kota Banjarbaru. Putusan MK 14 tahun 2019 terkait PUU mengatakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Jadi seharusnya ada suara kolom kosong. Kalau fakta di Banjarbaru tadi seperti yang disampaikan bahwa penyelenggara tidak menjalankan mekanisme itu, terlepas dari ada beberapa keputusan aturan dari KPU bahwa disampaikan segala macam bahwa jangan memilih pasangan ini karena ini akan tidak sah segala macam. Kesan yang kita tangkap artinya kan bukan pemilihan yang terjadi. Terus Kenapa ada semacam penggiringan ya kan, terlepas ada keputusan itu. Jadi ini sebenarnya bukan satu calon tapi aklamasi kah atau gimana bahasanya? Ya, kalau bahasa ininya ya tadi aklamasi yang dikemas ya kan. Ini menarik nih. Maksudnya yang mengemas ini
Siapa? Ya kalau kita bicara mengemas sih siapa lagi kalau bukan penyelenggara kan? Aduh, dalam ini. Penyelenggara terlepas dari dari aturan yang dari dari pusat segala macam. Nah kalau saya secara pribadi ya kalau mau progres lah ya kan, progresif, KPU Banjarbaru sebenarnya bisa mengalahkan keputusan yang ada. Artinya terapkan bujur-bujur mekanisme kotak kosong. Karena tadi kan seperti yang disampaikan yang tadi tanggal 31 keluar diskualifikasi. Ya putusan KPU. Banjarbaru tadi kan. Banjarbaru. Terus 27 pemilihan. Artinya kalau kita hitung-hitung dikurangi dengan waktu tanggapan dari pihak yang keberatan dari keputusan itu, ya anggap mungkin 3 atau 7 hari lah. Artinya kan ada 20 hari. Nah, kalaupun mau, seharusnya ditunda. Kalau ditunda, alasannya apa yang jadi dasar? Nah, kalau kita bicara ditunda, itu tadi kan sebenarnya yang alasan yang kita lihat tadi di penjelasan dari KPU kan karena anggaran segala macam. Terus, nah itu kan alasannya kan karena anggaran durasi waktu katanya kan. Nah, dan itu sebenarnya kan masih bisa lah di pengecualian lah. Untuk Banjarbaru pengecualian karena di last minute mendekati hari ini kan terjadi diskualifikasi. Nah, artinya kalau kita hitung tadi ada 20 hari. Nah, kalau yang disampaikan oleh KPU bahwa ini perlu 30 hari. Ya mengapa demi. Nah, kalau kita bicara kita harus mengalahkan bahwa ini suara masyarakat Banjarbaru yang bisa diakomodir, bukan kepentingan yang lain mengalahkan suara pemilih di Banjarbaru. Sidang di KPP sendiri kan ketika dihadirkan saksinya mereka mengatakan bahwa ini suara rasa sia-sia datang ke TPS betul. Memilih ini ya tetap aja menang gitu. Sedangkan pilihannya berbeda. Artinya ketika di aturan pemilu itu tidak diatur dan itu juga diatur oleh keputusan dan ini kan agak bertentangan juga dan masih ada keputusan yang jelas-jelas mengatur mekanisme pemilihan menggunakan kotak kosong itu tidak dijalankan. Kalau kita ingin berpikiran maju ke depan, artinya kita bukan latah berbicara wah ini demokrasi seperti ini, tapi secara tidak langsung kita mematikan demokrasi di Banjarbaru. Nah, kenapa kenyataannya 68% dinyatakan tidak sah. Nah, coba kalaupun bisa menggunakan mekanisme kotak kosong, kan jelas ketahuan. Berapa yang memilih 01, berapa yang memilih kotak kosong. Kotak kosong kan fair. Berapa suara yang tidak sahnya fair di situ kan. Artinya kan fair. Nah, tapi ini kan tidak. Apakah ini indikasi suatu masen tadi? Ya, kalaupun indikasi yang lain yaitu masih perlu dibuktikan lah ya kan. Itu panjang pembuktian. Nah, tapi yang jelas bahwa penyelenggara di Banjarbaru sudah agak mencoreng demokrasi di Banjarbaru. Ini terkait sidang di MK nih Bang, jadi momok gitu kan. Jadi yang pertama yang pengen saya tanyakan itu terkait legal standing. Sebenarnya karena MK ini kan salah satu kewenangan itu menyelesaikan sengketa hasil pemilu kan. Nah, terus seharusnya kalau sengketa pemilu nih berarti kan para pihak yang merasa dirugikan dengan hasil keputusannya itu oleh KPU kan, baik KPU provinsi atau kabupaten. Nah, tapi melihat dengan kasus ini pendiskualifikasian ini dengan adanya sidang MK saat ini itu sebenarnya siapa yang berwenang? Karena kalau melihat kan yang beberapa prinsipalnya itu ada yang dari pemantau, bahkan ada calon wakilnya yang sudah didiskualifikasi. Ya tadi kalau di proses kotak kosong ini tadi kalau benar-benar dijalankan ya kan, kada ada masalah lah. Kada ada masalah. Tapi karena ini seharusnya dijalankan mekanisme kotak kosong, tapi kenyataannya tidak dijalankan ya kan. Nah, artinya yang berhak untuk mengajukan gugatan terkait dengan formulasi yang digunakan oleh KPU artinya adalah pemantau. Kenapa pemantau? Nah, karena pemantau kan mereka mengawasi segala proses pemilihan ya kan. Nah, artinya ketika mereka melihat ada kejanggalan,
ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, baik itu undang-undang maupun keputusan dari KPU yang tidak dijalankan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Banjarbaru tadi, mereka bisa melakukan gugatan. Dengan dasar sebagai pemilih kah atau apa? Dasar pengawas mereka, pengawas. Karena proses yang dijalankan di pemilu kada Banjarbaru itu tidak sesuai dengan aturan. Bahkan sampai menghilangkan hak dasar. Hak pilih dari warga Banjarbaru, ya kan. Kalau mungkin istilah di demokrasi itu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya kan luar biasa bahwa pemimpin yang duduk ini kan artinya kan diangkat oleh warga negara atau masyarakat lah. Ya, bahkan satu suara pun sebenarnya bisa mempengaruhi nasib 5 tahun ke depan. Nah itu tadi, kalau itu saya bilang, kalau mau berani, karena di undang-undang tidak ada, terus merujuk tadi dari keputusan KPU. Ya kalau mau berani, saya bilang, diundur. Nah, diundur ini dengan dasar, bukan mengundur saja, tapi dengan dasar ini suara masyarakat yang dipertaruhkan. Nah, pengunduran ini karena itu tadi surat suara yang sudah ada itu kan masih ada ada gambar halaman gambar dari calon yang didiskualifikasi. Nah, artinya kalaupun itu diterapkan, minimal partisipasi masyarakat itu tersalurkan. Nah, kalau seperti ini kan kucing-kucingan. Ya, ini sama kucing-kucingan terus terang aja, walaupun mereka kita punya aturan ini. Nah, terus tapi kenyataan tadi kita menonton dari persidangan di MK atau di mana di DKPP. Saksi kan ada yang mengatakan saya tidak tahu aturan itu, terus saya tidak pernah melihat sosialisasi segala macam. Nah, akhirnya kan kesannya kan kucing-kucingan. Padahal bayangan saya, ekspektasi saya ketika saya masuk itu memilih itu di situ nanti ada 01 dan kota kosong. Saya nanya sama yang KPPS di situ, kenapa nggak ada suaranya di Z? Itu masuk di suara tidak sah. Nah, dari situ saya kecewa, Yang Mulia. Saya kecewanya kalau misalnya suara tidak sah, ngapain saya datang ke TPS? Nah, ini pemilihan macam apa? Namanya secara logikanya kami, pemahaman kami, memilih itu adalah antara 2 pilihan. Kalau cuma 1, berarti kan bukan memilih. Nah, boro-boro kita ingin mengangkat partisipasi pemilih masyarakat Banjarbaru, tapi kenyataannya mereka merasa tercurangi kan di situ. Tercurangi karena mereka punya hak pilih, punya pilihan sendiri kan itu. Nah, kalaupun misalnya pilihan mereka di dis, nah ada kotak kosongnya, kita tidak tahu. Mereka turun rame-rame ke TPS. Nah, karena kalaupun mereka tidak hadir juga kan ya rugi juga tadi, satu suara mempengaruhi nasib 5 tahun ke depan. Ini terkait yang sidang DKPP nih, Bang. Jadi kan ada salah satu majelis itu, anggota itu kan majelis menyampaikan suara rakyat itu adalah kalau di analogikan seperti suara Tuhan kan. Artinya sangat berharga dalam konteks pemilu. Iya. Ataupun pilkada. Bahwa namanya suara rakyat itu keramat. Sekeramat apa? Sekeramat suara Tuhan. Tetapi tentu saudara harus mempertimbangkan ada hal yang lebih mendasar ya untuk dijaga dalam rangka pilkada ini, tidak semata-mata alasan teknis. Karena suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau pemilihan itu, semua pilihan itu punya nilai. Berarti tidak terjadi pemilihan. Anda berkelit di balik kerugian anggaran, kerugian teknis, kerugian waktu, tapi Anda tidak mempertimbangkan kerugian suara rakyat. Bahkan dalam sidang itu kan salah satu saksi tadi menyebutkan bahwa dia mengetahui terkait pendiskualifikasian itu dari medsos, bahkan dari link-link berita kan. Iya. Yang jadi momoknya itu kan adalah ketika dia datang
memilih 02 yang gambarnya masih ada, Iya. suaranya dianggap tidak sah. Karena saya anggap apabila saya datang memilih, itu suara saya tidak dianggap sah. Karena saya harus memilih apabila mau dianggap sah, harus memilih pilihan satu pilihan aja. Nah, dan melihat hal seperti itu kan, ya betul. Artinya kan sangat disayangkan ya. Penyelenggara pemilu sadar atau tidak sadar mencoba menghilangkan hak pilih ya kan, hak pilih dari warga Banjarbaru ya kan. Seharusnya mereka lebih benar-benar melakukan menjalankan apa yang sudah diatur dalam undang-undang ya kan. Bukan keputusan yang baru datang mengalahkan aturan yang lebih tinggi. Mengalahkan aturan yang lebih tinggi. Lain halnya bahwa pemilihan dengan kotak kosong ini belum pernah ada. Oke lah, ya mungkin ada terobosan-terobosan hukum lah ya kan. Nah, tapi kan ini kan sudah ada pemilihan dengan mekanisme kotak kosong. Karena Kalsel sendiri saja 2 kabupaten yang menggunakan mekanisme kotak kosong. Di mana? Balangan sama? Nah, Kabupaten Balangan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Itu karena tidak ada calon lagi ya? Karena secalon tunggal. Nah, tapi kan minimal itu kan menjadi rujukan ya kan. Nah, terlepas karena waktu saya bilang itu ya tadi kalau mau berpikiran jernih penyelenggara pemilu di Banjarbaru maupun di provinsi berpikiran jernih tanpa unsur kepentingan yang lain dengan pijakan hak konstitusional warga masyarakat selaku pemilih, kalaupun ditunda itu satu-satunya untuk jalan keluar. Bukan alasannya karena anggaran lah, terus karena waktu. Ya saya pikir itu masih terlalu prematur lah hal-hal seperti itu. Nah, dari fenomena tersebut kan artinya banyak yang beranggapan bahwa aturan teknis mengalahkan hak dasar, aturan dasar yang menjadi pedoman dalam kepemiluan ini. Nah, sekarang ketika ada alasan teknis yang masuk dengan menghilangkan hak memilih itu, nah itu luar biasa. Itu kalau mungkin perlu juga dipikirkan juga. Itu bisa menjadi suatu kejahatan pemilu. Jadi berarti itu masuknya bisa ke ranah pidana. Ya itu mungkin bisa dipikirkan lah nanti dengan pihak-pihak institusi terkait lah, kepolisian segala macam ya kan. Karena ini kan diatur jelas kalau kita bicara hak dasar itu kan artinya hak pilih dan dipilih di Undang-Undang Dasar juga diatur, di Undang-Undang HAM. Nah, itu kan hak asasi manusia ya kan. Artinya yang dilanggar. Jadi bukan kejahatan pemilu itu terkait karena money politik ini, tapi penyelenggara bisa juga seharusnya dipikirkan oleh pihak-pihak terkait untuk dirumuskan. Nah, biar ke depannya penyelenggara pemilu yang ada bukan di Banjarbaru saja, tapi di seluruh Indonesia itu berhati-hati. Jangan serampangan lah. Apalagi sampai menghilangkan hak. Nah, apalagi menghilangkan hak pilih warga dan masyarakat yang mereka menggantungkan hidupnya 5 tahun ke depan itu kan dengan memilih pemimpin yang benar-benar menurut mereka, hati nurani mereka itu sesuai kan. Nah, jangan sampai seharusnya itu bisa tersalurkan, ini tidak bisa tersalurkan. Kalau dengan momen sekarang ini, dengan kasus sekarang ini, apakah memungkinkan masuk ke ranah pidana? Ya kalau memang ada keberanian dari pihak institusi terkait juga, ya bisa dikategorikan juga, karena itu penghilangan. Sama aja ketika orang menyuruh orang jangan memilih, artinya golput. Nah itu kan di undang-undang kan ada kan. Artinya kan menghilangkan ya kan. Dianggap menghilangkan. Nah, tapi ini kan jelas-jelas mekanismenya sudah jelas, tapi ini diterabas, tidak dipakai. Nah, akhirnya kan hak pilih masyarakat di bawah ini yang mereka pingin salurkan tidak tersampaikan jadinya. Nyatanya tidak diakui kan, dianggap itu sebagai suara tidak sah. Nah, kalaupun itu dianggap sebagai suara tidak sah, kita kaitkan lagi mungkin ke undang-undang yang di atasnya kan.
surat tidak sah itu seperti apa kan? Apakah itu juga masuk dari bagian itu? Tindakan KPU ini salah satunya itu didasari oleh keputusan KPU 1774 kan. Nah, yang menjadi polemik adalah karena KPU Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan memakai dasar itu bagaimana melihat aturan-aturan PKPU ini, KPT ini Bang? Apakah bisa KPT ini disebut melanggar aturan yang sudah ada di atasnya? Atau seperti apa? Ya, kalau undang-undang di atas itu kan yang di bawah kan tidak bisa mengalahkan yang di atas kan itu. Dan seharusnya kan seirama ya kan. Ada sinkronisasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Jangan sampai keluar jauh lah ya kan dari rel yang ada sama ya tadi. Akhirnya kan menunjukkan artinya pesta demokrasi di Banjarbaru dengan kejadian seperti ini kan menjadikan presiden buruk yang nyata-nyata tingkat partisipasi kan tadi kan dari pemilihan walaupun tidak dianggap tidak sah itu tingkat partisipasi kan suara yang tidak sah 60 lebih ya kan. Nah ini kan jangan kita sepelekan, itu partisipasi. Tapi kalau melihat poin itu seperti apa itu? Bisakah aturan teknis ini dengan dasar leg spesialisnya itu kan? Ya tadi sepanjang memang tapi berbenturan dengan itu dia bilang undang-undang yang di bawah itu tidak boleh mengalahkan karena ada prinsip dasar dalam suatu aturan kan. Undang-undang yang di bawah tidak boleh mengalahkan undang-undang di atas. Aturan khusus mengalahkan aturan yang umum ya kan. Artinya kan prinsip undang-undang ya kalau mungkin itu dipegang ya mungkin ya lebih berhati-hati. Nah, tapi kalau mungkin yang di kasus Banjarbaru ini kan sudah ada mekanismenya, nggak bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Kalau kita bicara surat maksudnya, sah atau tidak sah apakah kan itu untuk satu pasangan calon atau dua pasangan calon yang tersisa? Ya itu tadi kalau misalnya memang itu 3 calon, salah satu di list, ya mungkin itu masih bisa. Ya. Karena satu calon ini tadi ya berarti kan. Artinya calon yang, cuman itu harus 3 calon yang tersisa 3 calon, salah satu di list, kan tinggal 2 kan. Nah tapi kalau 2, kan sisa satu, mekanismenya kan jelas. Seharusnya kotak kosong. Ya. Awalnya kalau kosong tadi ya. Nah, kolam kosong tidak bisa di generalisir bahwa ini kita kira-kira, ini kan kira-kira nih, coba-coba. Ada indikasi kan kelihatannya coba-coba juga kan itu. Nah, tapi tanpa sadar, mereka mengalahkan aturan yang lain, aturan yang di atas. Jadi secara faktanya, KPU Banjarbaru ini melanggar. Ya jelas melanggar. Jangan Banjarbaru saja, di atasnya lagi. Ya mereka atas dasar supervisi ya sesat. Yang sudah lama berkutat di dalam kepemiluan. Ya agak kreatif lah pemilu ini. Nah kita kalau prinsip pemilu ini kan biar warga pemilih ini kan hadir kan bondong-bondong mereka menggunakan haknya. Tapi ini jangan sampai kita mempersilahkan orang bondong-bondong ini. Tapi kenyataannya yang Anda pilih nanti nomor ini tidak sah. Kan sakit kan mendengarnya. Kasian. Sia-sia jadinya. Nah kasian warga yang hadir berbondong-bondong ingin mempergunakan hak pilihnya. Tapi kenyataan hasilnya itu tidak diakomodir dan bahkan dinyatakan tidak sah. Oke, ini terkait sidang MK nih Bang. Dalam petitumnya itu kan ada menuntut bahwa melakukan pemilihan ulang dengan skema kotak kosong dan dilaksanakan oleh KPU RI. Apakah ada arahnya ke sana? Ya memang sepatutnya seperti itu. Nah karena apa? Kenyataan di lapangan kan gagal. Penyelenggara pemilu kan gagal. Mereka tidak bisa menggunakan formulasi kotak kosong. Nah artinya kalau dikembalikan lagi ke situ, ya tidak jaminan. Nah wajar kalau dari Prof. Denny bahwa menyatakan memerintahkan pemilu kada ulang terhadap wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru diambil alih oleh KPU RI dengan mekanisme kotak kosong. Nah lebih netral, ibarat peribahasa itu kan
jangan sampai keledai ini jatuh ke lubang yang sama. Karena kalaunya itu lagi orangnya jatuh lagi ke situ juga kan yang dirugikan masyarakat ya kan, yang dirugikan masyarakat selaku pemegang hak pilih penuh ya kan. Berarti kalau seandainya diadakan lagi pemilihan ulang, pilkada ulang, itu kan seandainya berlawanan dengan kotak kosong, terus yang menang kotak kosong. Ya kalau di aturan sekarang ya kalau memang kotak kosong lagi yang menang, nah itu nanti PLT. Berarti selama 5 tahun? Nah PLT. Selama 5 tahun PLT. Nah tidak ada pemilihan ulang. Oke, ini terkait KPU Banjarbarunya nih Bang. Kan tadi ada statement mengatakan bahwa KPU Banjarbaru dan provinsi ini dianggap gagal. Gagal. Harusnya dan semestinya apa yang harus dilakukan dengan KPU Banjarbaru dan provinsi? Kan sudah dianggap gagal nih. Kalaupun misalnya diganti atau apa itu dari inilah dari DKPP lah ranahnya ya kan. Karena apakah tergantung dari pihak-pihak yang merasa dirugikan lah, mungkin mereka bisa mengambil sikap lah ya kan, atau mungkin warga masyarakat pemantau yang tidak terima, karena pemantaunya yang terdata di KPU kan mereka melihat proses penyelenggaraan ini kan kacau ya, akhirnya yang kita tangkap seperti peribahasa ya kan, semut di ujung lautan kelihatan, gajah yang besar-besar di depan ini kita tidak melihat. Nah, itu sama ya kan, jelas-jelas mekanisme kotak kosong di depan mata itu tidak kelihatan, yang di ujung kita lihat. Memilih opsi lain ya? Memilih opsi yang lain. Nah ini yang terjadi di Banjarbaru seperti itu, luar biasa agak. Ini menjadi presiden yang buruk lah dalam. Lalu yang salah itu siapa? Banjarbaru atau provinsinya? Ya, saya pikir ya kalau bicara berjenjang ya hampir sama lah. Mereka ada andil dan itu tanggung jawab. Seandainya putusan Prof Denny dikabulkan, dengan skema kolom kosong dan diambil alih oleh KPU RI. Itu prediksinya seperti apa? Apakah 01 tetap menang ataukah si kolom kosong ini? Kalau kita tidak bisa tidak bisa memprediksi karena kita bukan paranormal ya kan. Nah tapi ada hal positif lah yang kita ambil. Artinya kalaupun toh misalnya keinginan dari Prof Denny dan kawan-kawan itu dikabulkan, artinya poin positifnya ada netralitas. Nah itu yang kita tangkap artinya kan pemerintah dari pusat yang mengambil alih ya kan. Ya kita positif saja lah, positif, jangan terlalu negatif. Kalau yang sudah adanya kita agak negatif juga kan, karena faktanya seperti itu kan sudah terjadi ya kan. Dengan hadirnya KPU ini kan bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini bakal dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Yang jelas kita mengharapkan partisipasi masyarakat Banjarbaru yang kemarin tidak menggunakan haknya. Nah, kalau memang ini terjadi pemilihan ulang dengan mekanisme kotak kosong, ya kita harapkan kan partisipasi masyarakat yang awalnya tidak tersalurkan atau mereka tidak hadir, belum hadir, ya mereka bisa berhadir menggunakan hak pilihnya. Oke, makasih Bang Debron. Jadi kesimpulannya malam ini adalah kita menghadapi putusan MK dan putusan DKPP.